Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SMK, berjumpa lagi kita di pembelajaran sistem kelistrikan. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang sistem starter. Sistem starter adalah bagian dari sistem pada kendaraan untuk memberikan putaran awal bagi engine agar dapat menjalankan siklus kerjanya. Dengan memutar flywheel, engine mendapat putaran awal dan selanjutnya dapat bekerja memberikan putaran dengan sendirinya melalui siklus pembakaran pada ruang bakar. Fungsi sistem starter. Sistem starter berfungsi sebagai penggerak awal sehingga mesin dapat melakukan proses pembakaran di dalam ruang bakar. Motor starter sebagai penggerak mula harus dapat mengatasi tahanan-tahanan motor, misalnya tekanan kompresi, gesekan pada semua bagian yang bergerak, hambatan dari minyak pelumas. Sistem starter memiliki 3 macam berdasarkan cara pengoperasiannya, yaitu yang pertama starter mekanik. Starter mekanik adalah starter yang digerakkan dengan tenaga manusia, contohnya adalah kickstarter pada sepeda motor. Yang kedua, starter elektrik. Starter elektrik adalah starter yang sumber tenaganya berasal dari arus listrik. Starter jenis ini banyak digunakan pada mobil dan sepeda motor. Sedangkan yang ketiga, starter pneumatik. Starter pneumatik adalah starter yang sumber tenaganya dari udara yang bertekanan. Starter jenis ini banyak digunakan pada mesin-mesin kapal laut, karena mesin kapal laut cukup besar. Dari beberapa cara start yang ada, umumnya dipergunakan starter listrik sebagai penggerak mula pada motor atau engine. Motor starter harus dapat menghasilkan momen yang besar dari tenaga baterai yang kecil. Hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa motor starter harus kecil dan ringkas. Oleh karena itu digunakan motor seri DC arus searah. Penggunaan motor seri ini terutama karena motor tersebut dapat membangkitkan torsi awal yang besar, sehingga dengan mudah mampu mengatasi hambatan yang timbul akibat gesekan pada bagian-bagian mekanisme motor. Hambatan akibat tekanan kompresi dan hambatan karena belum berfungsinya sistem pelumasan pada awal start. Untuk dapat menghidupkan motor diperlukan putaran minimum yang cukup. Jika kebutuhan putaran minimum tidak tercapai, maka motor atau engine akan gagal start atau tidak dapat dihidupkan. Adapun bagian-bagian komponen motor starter adalah sebagai berikut. Yang pertama, armatur. Armatur berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak putar. Yang kedua, starter clutch berfungsi untuk memindahkan momen puntir dari armatur shaft kepada roda penerus. Yang ketiga, pinion gear berfungsi untuk meneruskan momen puntir dari starter clutch ke roda penerus atau ring gear. Yang keempat, komutator berfungsi sebagai penghubung arus listrik dari valve coil menuju armatur melalui brush. Yang kelima, drive lever atau tuas penggerak berfungsi untuk mendorong pinion gear ke arah posisi berkaitan dengan roda penerus dan melepaskan perkaitan pinion gear dari perkaitan roda penerus. Yang keenam, brush berfungsi untuk meneruskan arus dari valve coil ke armatur coil dan langsung ke massa melalui komutator. Yang ketujuh, yoke berfungsi sebagai penopang dari core berbentuk silinder yang terbuat dari logam atau besi tuang. Yang kedelapan, valve coil atau kumparan medan berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Yang kesembilan, spring atau pegas berfungsi untuk menekan brush agar menempel terus pada komutator saat berputar. Yang ke-10, plat isolator untuk pengunci dan penutup brush dan spring. Yang ke-11, housing atau end frame berfungsi untuk menutup bagian belakang dari armatur.
Yang ke-12, housing atau rumah penggerak sebagai dudukan dari armatur dan dudukan magnet switch. Yang ke-13, bolt atau baut sebagai pengikat antara housing depan dan housing belakang. Kemudian magnetic switch memiliki 3 terminal, terminal 30, terminal C, dan terminal 50. Terdapat plunyer. Apabila plunyer ditekan, terminal 30 dan terminal C akan terhubung. Baiklah sahabat SMK, sekian pengenalan tentang komponen motor stator. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan komponen motor stator. Berikut prosedur pemeriksaan komponen motor stator. Yang pertama, kita memeriksa starter clutch atau kopling starter. Untuk pemeriksaan starter clutch, kita putar gigi pinion searah dengan jarum jam, hasilnya akan berputar dengan lembut. Apabila sebaliknya kita memutar berlawanan arah jarum jam, hasilnya tidak berputar atau terkunci. Pada pemeriksaan komutator, lihat kebersihan permukaan komutator. Jika tidak, lakukan amplas pada segmen komutator. Kemudian pengukuran diameter komutator dengan menggunakan jangkar sorong atau vernier kaliper. Mengukur besar diameter komutator menggunakan jangkar sorong atau vernier kaliper ini dengan spesifikasi 27 sampai 28 mili. Berikut mengukur kebocoran armatur. Dengan menggunakan avometer atau multimeter, hubungkan terminal ke segmen komutator dan ke inti besi armatur. Hasilnya tidak terdapat hubungan. Selanjutnya memeriksa hubungan antar segmen komutator. Jika terdapat hubungan, berarti segmen komutatornya baik. Kemudian mengukur runout komutator dengan menggunakan dial indikator. Sebelum melakukan pengukuran, dial indikator dikalibrasi dulu ke posisi 0. Selanjutnya kita putar armatur dengan perlahan. Kemudian kita memeriksa fail coil atau gulungan medan dengan menggunakan avometer atau multimeter. Kita posisikan saklar selektor ke kali 1, kemudian kita kalibrasi. Kemudian kita ukur ke kumparan fail coil. Terdapat hubungan berarti baik. Selanjutnya kita mengukur kebocoran fail coil. Kita hubungkan dengan massa bodinya. Hasilnya tidak terdapat hubungan atau jarum home meter tidak bergerak ke 0. Mengukur sikat arang atau brush menggunakan jangkar sorong atau vernier kaliper. Spesifikasi 10-16 mili. Apabila hasilnya tidak sesuai, sikat atau brush harus diganti. Pemeriksaan magnetic switch, tes kembali plunyer. Kemudian di sini ada terminal 30, terminal C, terminal 50 atau terminal starter. Menguji terminal 30 dengan terminal C dengan cara menekan plunyer. Apabila terdapat hubungan, berarti plat kontak terminal 30 dengan C dalam keadaan baik. Memeriksa pull-in coil. Fungsi dari gulungan ini adalah untuk menarik plunyer pada saat arus dari baterai dialirkan ke gulungan tersebut.
terminal yang diukur adalah terminal C dengan terminal 50. Kemudian mengukur hole in coil dengan menghubungkan terminal 50 dengan body magnetic switch. Baiklah sahabat SMK, itulah pembahasan tentang komponen, fungsi, dan pengukuran motor starter. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.